Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa sunnah taswibun li adhanai subhin, dan disunnatkan membaca taswib bagi dua adzan daripada salat subuh. Wa huwa an yaqula ba'dal hay'alataini as-salatu khairum minan naumi marrataini. Taswib itu bahwa seseorang muadzin mengucapkan sesudah dua hay'alah, hay'ala sholahil falah, as-salatu khairum minan naum, akan bacaan as-salatu khairum minan naum marrataini, padahal dua kali. Wa yusawwibu li adhani faitati subhin, dan membaca taswib oleh seseorang bagi adzan solat yang ketinggalan daripada solat subuh. Wa kuriha li ghairi subhin, dan dimakruhkan membaca taswib bagi selain daripada solat subuh. Wa tarji'un, dan disunatkan membaca tarji' bi an ya'tiya bi kalimatai syahadataini marratan sirran, dengan bahwa mendatangkan oleh muadzin dengan dua kalimat syahadat dua kali dengan pelan. Ai bihaisu yusmi'u man qaruba minhu urfan, dengan sekira-kira memberi dengar ia. Kalau dibaca bihaitsu yasma'u enggak apa-apa. Bihaitsu yasma'u, dengan sekira-kira mendengar man qaruba minhu, oleh orang yang dekat, oleh orang dari muadzin, urfan, pada adat, qoblal jahri, mendatangkannya sebelum menyaringkan, bihima, dengan dua kalimat syahadat. Lil ittiba'i, dalilnya karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yasihu bidunihi, dan sah adzan tanpa ada tarjih. Wa ja'lu musabbihataihi bisimakhaihi fil adhani, dan meletakkan dua telunjuknya muadzin pada dua lubang telinganya pada waktu adzan, dunal iqamati, tidak qomat. Li'annahu ajma'u lisauti, karena bahwa meletakkan telunjuk itu lebih menghimpun bagi suara. Qala syekhuna, berkata guru kami Ibnu Hajar, in arada raf'as sauti bihi, kalau menghendaki oleh seseorang akan mengangkat suara dengan adzan. Wa in ta'adzarat yadun ja'alal ukhra aw sababatun sunnah ja'lu ghairiha min baqiyatil asabi. Jikalau udzur oleh satu tangan, maka ia menjadikan akan tangan yang lainnya, atau udzur oleh telunjuk, maka disunatkan meletakkan selain telunjuk min baqiyatil asabi, dari setinggalnya jari-jari. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini
kajian kita akan membahas sunnah-sunnah adzan. Perlu diketahui, kesunatan dalam adzan ada beberapa kategori. Yang pertama, sunnah pada adzan, tidak pada qomat. Yang kedua, sunnah pada adzan juga, pada qomat juga. Ketiga, sunnah pada muadzinnya, yakni orang yang adzannya dan orang yang qomatnya. Jadi sunnah adzan ada yang hubungannya dengan adzan saja, ada yang hubungannya sunnah itu dengan adzan juga, qomat juga, dan ada yang hubungannya dengan kriteria muadzinnya, kriteria muadzin dan cara muadzin adzannya. Inilah sunnah-sunnah dalam adzan. Berbicara sunnah-sunnah adzan sebetulnya banyak, saudara. Banyak. Tapi yang disebutin di sini nanti ditambah hanya beberapa saja daripada tuan musannif. Semacam mana ini satu, wa sunnah taswibun, dalam adzan sunnah membaca taswib. Taswib itu membaca as-salatu khairun minan naum. Tapi kesunatan tambahan taswib pada bacaan adzan itu adanya pada solat subuh, yakni baik pada adzan pertamanya maupun pada adzan keduanya, yakni adzan pertama masih malam yang dilakukan oleh Bilal, dan adzan kedua sudah masuk waktu subuh yang dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum. Jadi kalau subuh sunat membaca taswib, kesunatannya sebetulnya baik adzan pertama subuh maupun juga adzan kedua subuh. Namun amaliyah ulama-ulama Mekah, adzan pertama tidak pakai taswib. Adzan pertama enggak pakai as-salatu khairun minan naum. Baru adzan sesudah masuk waktu subuh baca as-salatu khairum minan naum. Ini amaliyah di Mekah begitu, dan diikuti di beberapa daerah di Mesir. Di negeri kita juga banyak beberapa daerah tidak dua-duanya, meski sunnahnya baik adzan pertama maupun adzan kedua membaca as-salatu khairum minan naum. Tapi praktek kaum muslimin, ulama, prakteknya adzan pertama enggak pakai as-salatu, adzan kedua baru as-salatu. Untuk apa? Untuk membedakan mana adzan belum masuk waktu, mana adzan sudah masuk waktu, begitu. Maka yang pertama tidak pakai as-salatu kalau subuh. Ketika udah masuk waktu baru pakai as-salatu. Kenapa tidak dua-duanya? Kalau zaman dulu pembedanya muadzinnya. Dua kalau subuh. Sekarang dia bingung, mana musola kecil lagi, kalau muadzinnya dua bayarnya nggak kuat nih.
Jadi muadzinnya karena muadzinnya satu, tidak ngikut kayak Nabi dua muadzin, maka yang pertama cara membedakannya enggak pakai as-sholatu, yang kedua baru pakai as-sholatu, meski ajarannya dua-duanya pakai as-sholatu, pakai taswib namanya. Dari mana dalilnya? Kalau subuh tuh pakai taswib. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya dari sahabat Nabi Sayyidina Abu Mahdurah radhiyallahu ta'ala an, kata Abu Mahdurah ketika minta sama Nabi, ya Rasulullah, alimni sunnatal adhan. Wahai Rasulullah, ajarin saya ajaran adhan biar saya bisa adhan. Qala, kata Abu Mahdurah, famasaha muqaddama ra'si, lalu Nabi usap pala saya, diusap, nah sini diusap. Lalu Nabi bilang, qala, kata Nabi, qul, kamu baca begini, Allahu Akbar, terus dah tuh sampai hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Nah, kalau subuh kamu baca ini, as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum. Begitu nabinya ajari ama Abu Mahdurah, suruh baca as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum. Ini namanya disebut taswib. Posisinya sesudah hayya 'alal falah. Posisi as-sholatunya bukan udah kelar adzan, tapi habis hayya 'ala shalah, al-falah, baru as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu minan naum. Apa penyebab ada taswib? Penyebabnya, saudara, seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, bahwa Sayyidina Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu an satu hari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam subuh, mau memberitahu bahwa waktu subuh sudah masuk. Begitu, waktu subuh sudah masuk. Lalu ada suara dari dalam, dijawab, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naim. Bilal, Nabi masih tidur. Nggak usah adzan, Nabi masih tidur. Bilal ngomong dah di samping kamar Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Bilal di samping kamar Nabi. Nabi bangun, kata Nabi, ya Bilal, ij'alha fi ta'dhinika lis-subhi. Jadikan bacaan itu pada saat kamu adzan salat subuh. Dari sejak itu subuh habis hayya 'alal falah ada as-sholatu khairum minan naum. Apa artinya as-sholatu khairum minan naum?
Solat itu lebih baik dari tidur. Itu mah bocah juga tahu. Begitu. Yang namanya solat lebih baik daripada tidur. Maksudnya kelezatan solat di mata orang-orang yang rindu dengan Allah itu lebih baik daripada kelezatan tidur. Tidur itu nikmat, tapi kalau mau jujur di mata orang-orang yang rindu kepada Tuhan, lezatan solat itu bacaan. Begitu. Bacaan. Kayak begitu. Jadi as-salatu khairum minan naum. Begitu. Berapa kali marrata ini dibacanya? 2 kali. 2 kali. Bagaimana kalau subuhnya kesiangan? Bangunlah jam 7. Ketiduran. Kan walaupun bangun jam 7 jangan langsung sholat. Adzan dulu, qodok qobliyah subuh, qomat, baru qodok subuh. Pertanyaannya, pada waktu sholat qodok subuh nih, adzannya kudu pakai as-sholatu khairum minan naum atau tidak? Jam 7 masalahnya. Ini jam 7 nih maksudnya udah kelewat. Kalau jam 8 berarti enggak begitu, enggak. Artinya udah kelewat. Kata Fathul Mu'in, wa yusawibu li adani faitati subhin. Masih sunnah membaca taswib pada adzan qodok subuh. Baca. Wong Bilal yang waktu habis perang itu bareng sama Nabi itu adzan juga baca as-sholatu khairum minan naum. Cuman ente jangan disepeker bacanya begitu. Kan orang juga bakalan nanya nih, ajaran baru nih. Begitu. Begitu. Jadi baca tetap pada adzan qodok subuh, sunnah membaca taswib. Bagaimana kalau bukan subuh? Apakah kayak zuhur, asar, maghrib, isya perlu membaca taswib? Wa kuriha li ghairi subhin. Selain sholat subuh, makruh hukumnya membaca taswib. Makruh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi di dalam kitabnya As-Sunanul Kubra dari Sayyidina Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an usawwiba fi salatis subhi wala usawiba fi ghairiha. Aku diperintahkan oleh Nabi untuk membaca as-salatu khairum minan naum pada adzan salat subuh. Tidak diperintahkan taswib pada adzan selain salat subuh. Jadi taswib ini adanya pada sholat subuh aja. Bila sholat zuhur baca as-salatu minan naum, makruh. Boleh-boleh. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau taswibnya ditinggal? Subuh padahal. Begitu. Sengaja atau lupa? Jadi habis hayya 'alal falah
langsung Allah Akbar, la ilaha illallah. Enggak baca as-salatu khairum minaum. Apakah adzannya terhitung adzan dengan tidak membaca as-salatu khairum minan naum? Ulama menjawab ada dua jawabannya. Yang pertama, adzannya enggak sah, ulang lagi. Kayak ninggalin bacaan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana kalau Allahu Akbar yang enggak dibaca? Ya ulang lagi, itu juga sama. Yang kedua, enggak. Adzannya terhitung, enggak perlu diulang. Enggak apa-apa. Begitu. Enggak diulang, enggak apa-apa. Kalau udah kelar, udah. Begitu. Seperti meninggalkan bacaan tarji', bila ditinggal enggak apa-apa. Begitu jawaban daripada ulama. Sehingga kembali baca taswib adanya pada solat subuh saja. Sayyidina Bilal bin Abi Rabah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, di dalam sunannya, Imam Muslim juga riwayatkan di dalam sunannya, di mana Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusawwibanna ahadukum fi syai'in minas salawati illa salatal fajri. Janganlah membaca taswib seorang kamu pada solat apapun kecuali solat subuh. Sehingga selain subuh hukumnya makruh. Satu, sunnah adzan. Qomat enggak ada. Taswib adzan. Dan enggak seluruh adzan, hanya pada adzan subuh. Baik adzan pertama maupun adzan kedua. Hanya amaliyah ulama pada prakteknya hanya ada pada adzan kedua. Begitu taswib. Dua, wa tarji'un, sunnah membaca tarji'. Inilah yang disebut as-sunanul mahjurah. Ajaran-ajaran Nabi banyak ditinggalkan oleh umatnya, para muadzin, tidak membaca tarji'. Apa itu yang namanya tarji'? Tarji' itu, saudara, kita yang azan habis takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diam dulu, baca pelan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru ngenceng asyhadu, begitu. Itu namanya tarjih. Sunat. Banyak muadzin tuh, karena ngandelin suara doang, nggak ngaji adzannya, nggak belajar. Begitu. Adzan tuh bagaimana? Kadang pakai lomba, hakimnya juga nggak ngerti juga lagi. Begitu. Yang dinilai suaranya aja. Ini adzan harus lengkap. Tarjih namanya. Baca pelan, baru kencang. Dari mana dalilnya? Kata Fathul Mu'in, lil ittiba, karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Sayyidina Abu Mahdurah radhiyallahu an, saat beliau minta sama Nabi, alimni ya Rasulullah sunnatal adzan, Nabi ajarin dong saya tentang ajaran adzan, adzan tuh bagaimana. Lalu kata Nabi, sini ente baca begini ya,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Abu Mahdura, Nabi pelan dulu 4 kali syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru ngenceng. Nabi ngenceng lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, begitu sampai selesai. Itu namanya disebut tarji'. Bagaimana kalau ditinggal tarji' ini? Ada 2 pendapat ulama. Yang pertama, adzannya nggak jadi, ulang lagi. Sebagaimana meninggalkan takbir. Yang kedua, jadi adzannya, cuman kurang sempurna doang. Sebagaimana meninggalkan as-sholatu khairum minan naum. Sama, begitu. Ulama pandang, begitu. Tarji'. Apa hikmahnya? Hikmahnya sebagai penunjuk, pengingat sejarah bahwa Islam itu pertama datang sembunyi-sembunyi. Sampai akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam, baru kemudian terang-terangan, terbuka. Begitu. Sehingga syahadatnya pertama pelan, baru kemudian kencang. Kedua, yang pertama syahadat buat dirinya dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu Muhammadar Rasulullah. Buat diri kita yang ada. Baru yang kedua buat orang-orang. Itulah kesunatan membaca, namanya tarji', namanya tarji'. Tarji'. Wa yasihu bidunihi. Bagaimana kalau ditinggal? Kayak tadi. Ditinggal ada 2 pandangan. Ada yang bilang adzan yang enggak sah, itu dhaif. Begitu, sebagaimana meninggalkan takbir. Ada yang bilang sah, sebagaimana meninggalkan taswib. Fathul Muin jelaskan wa yasihu biduni, sah adzan tanpa membaca tarji'. Karena tarji' hukumnya sunat, bukan syarat sah adzan. Akan tetapi kesunatan di dalam adzan. Wa ja'lu musabbihataihi. Ketiga, dalam adzan sunnah telunjuknya dua-duanya ditaruh di dalam kuping, ujungnya. Enggak seluruh telunjuk, lah rusak telinganya kalau seluruh. Ujungnya. Jadi tangannya nih, telunjuknya tutupin lubang kuping. Dokter, ini digabung jadi satu, namanya THT, tenggorokan, hidung, telinga. Ini satu. Jadi sehingga kuping itu ditutup, dua-duanya begini. Dua-duanya. Supaya suaranya ngumpul di mulut, dari telinga nggak keluar suara. Dari mulut, dan ini lebih nyaring. Jadi bukan tangannya ditaruh di pipi. Ada yang adzan tangannya taruh di pipi. Allah Akbar di pipi. Kayaknya ngaji juga orangnya ini. Itu nuduh tuh, nuduh. Jangan dengerin. Gitu. Jangan di pipi. Ini telunjuk, taruh di dalam kuping tuh. Begitu. Telunjuk. Bagaimana kalau telunjuknya buntung? Ya dari mana kita? Begitu. Begitu. Al-maisur la yaskutu bil maksur. Begitu. Yang sulit enggak hilang dengan ada yang mudah, yang bisa aja. Bagaimana kalau tangannya buntung satu? Ya satu aja. Atau enggak buntung, kalau tangan kirinya pegang mic, kan enggak bisa, masa begitu terus ini. Lah adanya siapa? Iya,
Ya tangan satu aja. Begitu. Karena bisanya satu. Begitu. Tangan. Taruh di kuping. Tangannya. Telunjuknya. Bukan ini taruh di pipi. Bukan. Begitu. Pipi. Untuk hakimnya bukan saya itu muadzin. Ini kagak dapat juara ini. Begitu. Taruh di kuping. Maksudnya suaranya ngumpul dari mulut. Itu makna li'annahu ajma'u lis-saut. Qomat enggak perlu. Qomat enggak ada tangannya di sini. Mana itu qomat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu. Siapa itu yang qomatnya begitu? Ini ngaji juga jangan-jangan orangnya. Qomatmu enggak ada ngangkat tangan. Yang ngangkat tangan ditaruh di sini mah adzan doang, tujuannya suaranya biar kenceng. Tujuannya karena ngasih tahu orang jauh. Begitu. Orang jauh. Itu begitu. Qomat nggak ada ngangkat tangan. Begitu. Dibenerin nggak mau. Emang agak boleh ngangkat tangan. Emang haram. Ya. Ente mau tulak cangkleng juga boleh juga. Kita kan ngebenerin biar rapi adanya. Jangan dilurusin protes mulu. Qomat mau nggak ada ngangkat tangan di terus sini. Adzan doang. Adzan doang. Sunnatnya. Dari mana dalilnya? Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan Abu Dawud, Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi, dari sahabat Nabi Abi Juhaifah radhiyallahu ta'alaan menceritakan bagaimana adzannya Sayyidina Bilal. Dibilang Bilal itu saat adzan beliau masukkan telunjuknya di dua lubang telinganya. Itu maknanya sunnat. Dari sini saudara, di modern ini agar dimengerti oleh pengurus masjid, kalau adzan karena tujuannya ngasih tahu yang di rumah, pakai speaker luar. Qomat pakai speaker dalam. Karena qomat tujuannya ngasih tahu yang di dalam masjid bahwa sholat mau ditegakkan. Ngasih tahu dalam masjid, enggak usah speaker luar. Gara-gara yang adzan qomatnya pakai speaker luar, itu laki ditegor bini marah. Bang, ke masjid baru juga adzan berisik amat begitu. Ada nggak bulakin yang kayak begitu? Pici apa ini? Begitu. Jadi belum juga qomat, jangan adzan aja yang keluar. Qomat speaker dalam, sholat speaker dalam, wiridan sholat speaker dalam, khutbah Jumat speaker dalam. Ini bukan khutbahin yang di rumah, itu Jumat speaker luar. Akhirnya itu bini, subhanallah bang, khotib itu siapa tadi? Cakep banget. Lah, lu sholat apa kagak? Gua tidur. Coba. Begitu. Ini khotib nasihatin siapa? Saya ini kalau ngajar ngaji, kalau speaker dalamnya nggak bagus, ngomel-ngomel. Buat apa speaker luar? Yang nggak berangkat ke masjid nggak usah tolongin. Ini yang berangkat ini dihargai. Speakernya yang bagus. Diatur tuh adzan speaker luar, qomat speaker dalam. Atur tuh sound systemnya itu mana dalam mana luar. Gara-gara khutbah speaker luar bikin orang jadi gusar. Kata jamaah ya dari tadi terakhir mulu di sono udah serakaat tuh begitu. Akhirnya yang tadinya sehat jadi batuk. Tuh, coba kalau nggak ada begitu-begitu, tenang. Mau sampai tengah dua ke, nggak berisik. Gara-gara speaker lain itu udah rakaat kedua, udah wiridan. Nah, ini ngeganggu.
Itu pengurus masjid itu harus belajar manajemen masjid. Ini aturannya. Jangan kotak amal doang. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana ini? Ini nih manajemen nih biar rapi. Ini kan urusan ibadah, tanggung jawab di akhirat, repot kita jadi pengurus. Begitu. Maka kita harus paham aturan-aturan tuh adzan. Begitu. Jadi tangannya ditaruh di atas. Ini adzan, qomat nggak ada. Taswib, qomat nggak ada. Tarji juga nggak ada. Adzan aja. Mana lagi sunnah adzan? Sunnah adzan itu tartil. Nanti di depan ada. Jadi bacanya tartil. Kalau qomat ngebut, nanti bakal diterangin di depan. Jadi tartil tuh bacaannya berhenti kecuali takbir 2 baru 1 napas dengan sakta sebentar, Allahu Akbar 1 napas. Roknya baca gimana? Roknya baca sukun lebih gede, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Roknya sukun. Kedua, yang paling tinggi dibaca dhammah. Rok pertama, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Ketiga dibaca fathah. Tapi kata Imam Izzuddin Ibn Abdis Salam, fathah nomor 2, bukan nomor 3. Allahu Akbar Allahu Akbar. Kenapa ro? Allah Akbar kok khobar fathah? Bukan. Ro ni mati, ini barisan punya Allah di depan. Lafadz Allah. Imam Ibnul Mubarak. Jangan salahin yang baca adzan. Urutan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang paling tinggi. Nomor 2, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nomor 3, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya ada ajarannya. Jangan salahin. Semuanya. Begitu. Itu namanya adzan. Begitu. Mana lagi sunnah adzan? Sesudah beres adzan, bila mana hujan gede, ini juga minas sunanil mahjurah, ajaran yang ditinggalkan oleh umat. Udah selesai nih muadzin, hujan gede banget, itu habis la ilaha illallah, tambahin habis Allah, ala sallu fi buyutikum, ala sallu fi buyutikum. Begitu nabinya nyuruhnya. Yang di rumah sholatnya di rumah aja, nggak usah paksa ke masjid. Begitu. Kalau hujan gede, sunat itu jarang pakai. Begitu orang. Masih banyak nih sunnah-sunnah adzan, tapi berikut dengan qomat. Makanya dipisah, ini Fathul Main, sunnah adzan doang. Nanti pertemuan mendatang sunnah adzan juga, sunnah pada qomat juga. Ini aja dah ngajinya. Singkatnya, adzan speaker luar, kalau qomat speaker dalam. Mic-nya aturannya 1, speaker luar semua. Ya udah nggak usah pakai speaker. Begitu, apa susahnya? Begitu. Udah begitu aja. Nah, segini aja ngajinya. Ada yang ditanya mungkin dari materi Allah, silakan. Baik. Waalaikumsalam.